Di dalam taman Sabelon jadi. Tahu artinya apa tuh boy? Enggak. Masa nggak tahu lu? Bunga di dalam taman. Di dalam taman bungaku sayang. Bungaku sayang di dalam taman sebelum jadi. Oke, selamat siang Fadli, Ustadz Fadli. Gimana kabarnya? Sudah sekian lama nggak berjumpa RRP. Alhamdulillah sehat. Ini rambutnya kemarin botak banget panjangnya guys ya. Kalau orang lihat video yang kemarin, cek lagi video ini cepat banget dipanjangnya. Ini rambut mau diapain nih? Modelnya Jadi apa ini ya? Masalah RRP aja nih. setelah RRP. Ya. Penting rapi ya kan. Brewoknya dibentuk ya kan. Kita mau hipnotis, mau hipnoterapi, mau kasih lo assumption sama dia biar dia yakin dan percaya. Ikutin RRP yuk. Setelah ini saya akan lebih rapi, saya akan lebih rapi, lebih tampan, lebih menawan, lebih kece. Karena baru dioperasi di RRP. Oke. Yakin? Mari kita gantengkan Bang Fadli. Oke guys, kita ikutin sambil ngobrol-ngobrol kita ya, Mak. Soalnya nih salah satu tamu yang luar biasa. Luar biasa aja. Kalau udah lama di situ luar biasa. Walaupun hilang pergi datang, pulang pergi hilang datang, tapi tetap kembali ke rumah. ya walaupun ya, banyak tamu-tamu seperti itu di sini. Datang, pulang, pergi, datang, pulang, pergi banyak. Gak nongol tiba-tiba hadir. Gimana kabarnya Fadli? Sehat ya? RRP gimana kabarnya RRP? Kayak Sehat juga. ada sesuatu yang berubah ini dari RRP. Sehat juga dong. Sehat ya? Sehat walafiat. Lihat sampai nggak sehat nanti bingung nanti orang mau pangkas kemana, mau cukur kemana. Sehat. Gimana ini kegiatanmu sekarang apa aja? Ya biasa ngajar anak-anak SD ya kan. Baru ya. Ini spesial untukmu nih. Banget aja. Spesial untukmu. Wis Fadli. biar menyala. Tampananmu lebih ini di sini. Tersorot. Banyak banget loh videomu sama Fadli. Iya kan? Dikit. Banyak ada videomu. Sihir. Kenapa abang gak masuk ke RRP? Suruh nukerin gue. Nanti lah kapan dia ke Batam. Ya kemarin ini juga lo ada rencana mau di Batam juga lo. Cuma nggak tahu gitu. Mau di mana? Nggak dapat duit dia kalau di Batam. Mau di Batam kecuali buat sendiri ya. Iya, makanya kan. Kalau dia Dulu lah katanya. kalau dia buka sendiri dapat banyak. Tapi kalau misalnya Dia sama orang tuh nggak susah. Soalnya dia nikah ya. Susah. Makanya dia kesana dulu lah nanti. Untuk sekelas ada beberapa di sini barbershop ternama terkelas besar. Sekelas itu aja komisinya cuma 12.000. Iya. Nah. Kecil aja ya. Iyalah kalau dia buka sendiri mah cekap ya. Walaupun dia harga 20.000 masuk atau sendiri. Iya. Paling murah lah 20.000-an. Masuk atau sendiri. Kalau yang barber besar itu kan misal harga 50 70 taruh berapa ratus ribu. Jadi 12.000 cuma. Iya. Iya. Yang paling besar tuh ya. Ada salah satu barbershop di sini yang besar banget Segitu ya. nawarkan aku. Segitu Ya, katanya? pokoknya segala bla. Tapi kan ada gaji bulanannya. Harian itu bukan bulanan. Enggak Itulah bulanan ya? persentasenya. Ya kalau di sana bulanannya ada. Cari gaji permen yang benar-benar gaji di perusahaan yang UMK nggak ada di bawah UMK semua. Tapi kalau dia buka sendiri lebih. Nah, kalau masih sama perusahaan susah lah. Iya. Ya, nanti dulu lah.
Ya dia nggak bakal mau pindah kemari. Orang di Malaysia besar duitnya. Itu namanya satu ini, kalau menurut aku satu kayak kebodohan gitu. Serius. Dia dari Malaysia kan? Ya. Katakan di Malaysia itu berkali-kali lipat dia dapat. Tapi nggak bisa kita bilang kebodohan juga. Kadang-kadang orang nggak tahu. Contohnya gua dari Jakarta kemana? Tapi bodoh juga bukan? Ya lah, tapi rezekinya di situ. Ya. Mana yang bilang? Paling di Jakarta lebih mahal lagi kan? Baru buka cukur. Iya lah. Fadli. Kustum boleh bodoh. Jadi mau gondrong untuk rencana? Iya. Ya, sebahu. Sepanjang yang maka cukur aku mau niru Sumanto. Kok aku tawa? Oh. Sweater pula. Abangmu itu keren itu, jadi ini pula aku cukur sama dia kapan ya? Hah? Nanti lah dia ke Batam. Pasti bagus cukurannya, keren pasti. Biasa aja. Ada macam-macam RRT ya. Mantap RRT aja. Aku kasih tahu sama dia, mantap dia cukur atau tidak itu bukan gara-gara dari berapa tahun, berapa ini bukan. Ini? Mantap ya mantap aja, kayak sama kayak pengaji, Polri. Mau dia udah senior sekalipun kok memang karakter selain itu gitu aja. Walaupun ada yang kecil junior, tapi memang dari Tuhan bahkan alam bagus. Lu lihat gak ada anak gue posting anak-anak yang ngaji? Ya. Bagus sudah kan? Kecil umurnya. Kan udah dari sana aja memang bagus, dengan bagus aja. Dia tuh sama kayak orang tampan aja. Gitu. Ada yang Ayam. alam gitu. Kalau orang alam itu ya tak bisa dikalahkan seleksi alam itu. Dia bagus akan terlihat. Kalau aku merasa diriku ini gila, gila banget. Ada hal-hal yang nggak mampu orang melakukannya, aku mampu melakukan itu. Ada hal-hal yang orang berpikir ulang untuk membuatnya, kerja tuh nggak berpikir, aku bikin aja, buat ini. Kan gila kan ya? Aku bisa melanggar batas-batas wilayah tertentu. Kadang-kadang orang nggak nyangka, masa iya mau ini mau kayak gini gitu. Mau bikin yang gila kayak gini, super diparit-parit. Tahu nampak? Lari tengah jalan ya. Nampak? Nah, itu kan di luar batas kewajaran tuh. Iya kan? Orang gila orang. Temanya apa nanti boy? Temanya? Temanya lupa. Ada tuh di ini. Pasti ada temanya kan? Ya ada. Mahal ya tiketnya. Enggak. Masa enggak? 150. Satu orang? Ada berapa orang? Oke, kita mau dengarkan dulu kultum dari Ustadz Fadli 5 menit dalam judul menghadapi cobaan dalam hidup. Pandai Pak, mana? Hah? Enggak pandai. Nggak apa-apa lah. Biar RRP terbuka mata RRP dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa kita harus bersyukur? Karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita ini banyak nikmat. Benar nggak? Banyak nikmat ya kan?
nikmat bisa berjalan, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar. Banyak yang Allah berikan begitu saja tanpa minta apa-apa. Cuman kita lagi, bagaimana kita menanggapi nikmat yang Allah beri? Nikmat sehat, ya kan? Berapa banyak orang yang sakit sekarang? Nikmat bisa berjalan, berapa banyak orang yang stroke? Nikmat bisa melihat, berapa banyak orang yang tidak bisa melihat? Begitu juga kita. Kalau dikasih nikmat itu semua, kalau kita tidak bersyukur, berarti kita kufur terhadap nikmat Allah. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Dengan meningkatkan ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara mendekatkan diri kepada Allah. Banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Dan ibadah yang salah satu ibadah yang paling besar ya sholat tepat waktu dan dilakukan secara berjamaah. Ya, salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak sholawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian apa tadi? Ini ya? Cara bersolawat. Bukan. Apa? Namanya cara menghadapi cobaan dalam hidup ya. Iya. Khususnya dalam rumah tangga. Sebenarnya masing-masing dari kita itu mempunyai masalah masing-masing ya kan. Setiap dari kita itu pasti punya masalah ya kan. Berbagai macam masalah. Setiap manusia itu pasti tidak bisa lari daripada masalah. Maka jangan kita kabur dari masalah itu. Kalau kita kabur, nggak berani kita lawan, tak berani kita hadapi masalahnya, maka nanti kita akan menyesal dan terpikir terus, terngiang-ngiang, ya, terbayang-bayang. Aduh, kenapa aku nggak kayak gini ya? Kenapa aku nggak kayak gitu ya? Karena apa? Karena kita kabur dari masalah itu. Maka yang harus kita lakukan apa? Kita hadapi masalahnya. Walaupun cobaan sebesar apapun itu Allah berikan, kita hadapi. Karena sesungguhnya Allah mau menguji kita. Kalau kita nggak diuji nih, sekolah aja kan, nggak ada ujiannya, kita nggak tahu semana kemampuan kita kan. Begitu juga dalam hidup. Kalau Allah tak uji kita, maka kita tidak tahu setinggi mana, sebatas mana iman kita itu kepada Allah. Ya kan? Maka Allah uji dengan masalah-masalah yang sangat berat. Terkadang kita hampir tidak sanggup untuk melewatinya. Padahal sungguhnya Allah tidak berikan masalah itu tidak di luar daripada kemampuan kita. Allah beri kita ujian, cobaan itu sudah pasti kita bisa menghadapi, sudah pasti kita bisa menyelesaikannya, dan sudah pasti lagi memang Allah pilih kita untuk menghadapi cobaan-cobaan tersebut, karena belum tentu orang lain bisa menghadapinya. Maka Allah berikan ujian itu kepada kita, sebesar apapun masalahnya. Jangan pernah kita lari daripada masalah itu, apalagi masalah dalam rumah tangga misalnya.
Setiap orang pasti punya masalah dalam rumah tangga itu. Banyak yang dijadikan masalah. Dan terutama itu yang sering terjadi itu perkara setelah menjalani bahtera rumah tangga ini, banyak cobaan yang memang dihadapi. Semua orang pasti punya cobaan itu, ya kan? Bukan dari finansial saja, tapi kebanyakan itu dari perbuatan, tingkah laku kita, cara kita memuliakan istri kita, cara istri memuliakan kita. Di situ aja udah bisa terjadi apa itu namanya, cekcok ya, cekcok. Dan yang paling penting lagi itu memang laki-lakinya harus mengalah ya, harus mengalah. Karena perempuan itu sebenarnya dia nggak mau juga itu egois, tapi memang udah fitrahnya perempuan itu kan. Udah fitrahnya, jadi dia terkadang melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan aja. Nggak pikir jauh, nggak pikir panjang, kalau kita bilang. Apa yang ada di pikirannya itu yang dikeluarkan ya kan. Maka kita sebagai laki-laki, sebagai suami ini boleh langsung kita tanggapi pakai marah juga. Maka kita terima dulu, karena sesungguhnya perempuan itu kan dia marah-marah itu karena pengen didengar, ya kan? Pengen didengar ya. Maka kita dengarkan aja. Lagi ada cekcok misalnya kan pasti ada itu di rumah tangga, itu pasti ada. Bukan ada lagi. Banyak. Ada cekcok sedikit, ada apa sedikit. Masalah nggak jelas jadi Dengarin masalah. Semua jadi masalah. Bahkan hal-hal kecil ya kan. Hal-hal kecil pun jadi masalah. Saya jadi masalah. Perkara kentut jadi masalah. Perkara kentut. Tinggal bagaimana kita menghadapi masalah itu lagi kan. Kalau kita bisa sabar, hujan. Kalau kita bisa sabar menghadapinya, caranya tadi ya belum lagi caranya tadi kan. Kita dengarin dulu. Marah-marah dia kan. Itu. Dengarin dulu. Kau bukan sok-sok ngajarin ya kan. Cuma itulah yang dijalani gitu. Kalau istri kita lagi marah, lagi apa, jangan langsung kita tanggapi, kita dengarkan dulu. Oh ini, rupanya gitu. Baru nanti pelan-pelan disitulah peran kita masuk sebagai pemimpin keluarga. Ya kan? Nah, kita terima apa yang kita jangan apa namanya? Kalau kita nggak mau meminta maaf duluan itu apa namanya? Gengsi. Jangan gengsi pula kita, alah. Dia yang marah-marah kok aku pula yang minta maaf, kan kadang kayak gitu kan. Dibisiin pula sama si setan dasim gitu kan. Loh aku balas saja marah-marah katanya. Udah hilang sabar kok, masa digini-gini katanya. Itu setan. Bahaya dia kan. Oke, Pak Ustadz. Bagaimana tadi? Jangan pula kita mau nasihatin orang, kita nggak boleh nasihatin. Itu dia bahaya. Kita harus siap juga dinasihati. Karena istri itu biasanya kalau misalnya lagi apa tuh? Sambil lepok-lepok, sambil berdengar ceramah, enak kali lah buat kalian ini yang merasa banyak dosa, jangan putus asa, jangan bunuh di jembatan Barelang ya Pak ya. Mending datang kemana Pak? RP. RP. Lanjut Pak. Karena istri itu dia terkadang yang disampaikan itu memang benar, kita yang nggak peka gitu kan. Ya kita terima aja yang disampaikan istri itu, jangan pula kita bantah, kita lawan, maka panjang urusannya. Itu ya Pak, kajian hari ini. Bukan kajian, Itu apa sharing hari ini? Sharing. Itu sharing hari ini. Ya.
Terima kasih Pak. Ya. Kalau ada yang ditanyakan, nah boleh. Bertanya tapi di luar jalur boleh? Apa tuh? Ini di jalur, bukan di jalur keluarga, tapi ini di luar jalur. Jalur pribadi? Enggak, bukan pribadi. Luar jalur, ini tapi masih seputar kepercayaan. Di luar jalur boleh? Apa pandangan Pak Ustadz, pandangan Ustadz Fadli tentang ateis? Ateis? Pandangan Pak Fadli, pandangan dirimu tentang ateis? Kalau ateis itu kalau dilihat kan dia nggak percaya adanya Tuhan. Iya. Apa pandanganmu tentang ateis? Susah. Tidak masalah, kan pandangan dirimu tentang ateis apa? Hanya pandangan aja tentang ateis itu apa? Orang-orang yang kenapa ada banyak orang ateis? Dan apa pandangan Ustadz Fadli tentang ateis? Aduh. Ateis. Ateis sama komunis sama ya? Beda lah, ateis itu kan nggak percaya dengan Tuhan. Komunis? Komunis itu Masih musuh. Musuh ya. Iya. Apa pandangannya? Pandangannya, kenapa kan pasti orang nanya ya, kenapa dia nggak percaya pada Tuhan ya? Iya. Pastinya ini. Mungkin dia nggak 100% gitu nggak percaya adanya Tuhan, bisa jadi ya. Pandangannya. Dia percaya cuman kepercayaan itu nggak besar, cuman ada gitu aja kan. Bisa jadi terkadang karena dia dapat masalah yang besar, dapat masalah yang besar bertubi-tubi, sehingga dia nggak percaya kalau Tuhan itu ada ya. Jadi kalau kita menanggapi kalau ada orang yang ateis itu susah juga kita mau ngasih taunya gimana, karena dia belum merasakan. Belum merasakan kalau Allah itu dekat dengan kita. Bahkan dikatakan lebih dekat daripada urat nadi kita kan. Karena belum merasakan. Jadi nggak bisa juga kita sampaikan kepada orang-orang yang ateis nih, kenapa kau nggak percaya Tuhan? Padahal Tuhan itu memang benar-benar ada. Karena di satu sisi dia mungkin dapat masalah yang besar kan. Kalau masalah yang besar, mungkin dia juga sempat ada percaya sama Tuhan tapi nggak ada perubahan yang dialaminya kan. Jadi dia menyimpulkan bahwa Tuhan itu tak ada. Ateis. Padahal Tuhan itu ada dan dekat dengan kita. Kalau itu kan larinya kan ke ini kan, kajiannya lebih dalamnya gitu kan. Dimana Allah itu bisa gila kita salah-salah kan. Iya ya. Nah, ini kita dimana Allah. Gimana coba? Apa nggak bingung kita kan? Allah itu ada. Dan sampai pula kita memiliki pikiran-pikiran kalau Allah itu berwujud seperti ini, jangan, bahaya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita membahas dulu Pak Ustadz Fadli. Lagi tinggi kali Pak Fadli, memang sampai dia bisa naik tanpa pakai kaki, pakai meja-meja gitu. Orang-orang pakai bangku baru bisa naik, dia enggak. Tumis nanti potong ya? Iya dong, tadi kan aku mau ceramah nggak bisa dipotong. Gimana boy, habis di RT boy? Nah, ringan kepala, ringan kepala, kepala. Ini nanti dipisin lagi. Apa ya? Pisin ya. Mau dipisin? Samain aja. Oke, dulu. Dulu.
Biasa, agak biasa. Nah. Indah tersusun. Ya sudah. Mas biar aja. Ini lek bayi ini dia dulu. Nah ya itu ya. Dia waktu pesen sendiri aja. Aku pakai sisir satu aja. Fadli. Ustaz Fadli. Saya. Itu jadi sama ya? Sama. Sama. Indah tersusun tangan dihayu. Cantik dan anggun, senyum mengumpul, gadis Melayu dan tak bertanda. Akhirnya selesai juga Ustadz Fadli, kita cukur. Pak, Ustadz gimana? Mantap. Suka? Suka. Ece? Ece. Video panjang ada di mana? YouTube. Pendek di? Instagram. TikTok? TikTok. Oke, thank you Pak Ustadz.